warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Novel Afifah dengan NIM terakhir 155. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak? Alhamdulillah baik. Udah makan siang semua belum ya tadi? Belum? Masih semangat enggak? Kok enggak sih? Coba peregangan dulu, berdiri dulu semuanya. Kok sudah lemes semua ini? Masih tambah lemes dulu kalau disuruh berdiri. Coba peregangan, tarik nafas. 3 kali ya. Sekali lagi. Sudah? Sudah. Oke. Hari ini pelajarannya apa? PPKN. Hari ini hari Senin tanggal 18 Mei. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila. Nah, Ibu harap dari ini nanti kalian bisa menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila dan juga bisa mengidentifikasi tokoh-tokoh perumus Pancasila, apa saja perannya, dan juga bisa menganalisis nilai-nilai perjuangan para perumus Pancasila dan juga bisa menyajikan hasil diskusi kalian nanti. Nah, kita akan nonton dulu. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu yang penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokumen Jumi Kosadai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokumen Jumi Kosadai atau Badan Peneliti Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Juwo Sarigi, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Soekarno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan 5 asas tersebut, maka Dokumen Jumi Kosadai atau BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abdul Musnad Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Jamin, Abdul Kahar Musakir, Mr. A. Paramis, dan Ahmad Subajo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pemirsa, hari lahir Pancasila merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi
selanjutnya tadi kan udah dijelaskan di situ ada 9 tokoh perumus Pancasila. Nah, sekarang kita belajar siapa saja tadi tokohnya. 9 tokoh tadi dan dia berperan sebagai apa saja. Masih ingat kan tadi? Siapa saja tokohnya dan berperan sebagai apa? Nah, nanti kalian maju satu persatu. Ini ada kartu tebak tokoh. Nanti contohnya ini. Nanti kalian ambil kartu di dalam kantong, kalian baca seperti ini. Ini ada beliau lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Dia berperan sebagai mengusulkan rumusan dasar negara pada 1 Juni 1945. Ia dijuluki Bapak Proklamator. Nah, ini adalah Bapak Insinyur Soekarno. Nah, kalian nanti maju satu persatu untuk menebak ini kartunya, ini tokohnya siapa. Ayo dimana dari Mas Fahmi? Ayo, Mas Fahmi mau nomor berapa? Nomor 2 dibaca dulu. Lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Perannya tokoh perumus dan penyembusan kemasan Pancasila. Julukannya Bapak Operasi Indonesia. Mendapat keterangannya jujur, disiplin, sederhana. Ayo kira-kira siapa Mas Fahmi? Insinyur siapa? Siapa yuk? Dr. Andes Data. Oh ya, ditandalkan. Dr. Andes Muhammad Hatta. Tadi perannya sebagai Bapak Operasi Indonesia. Tokoh perumus dan penyempurna rumusan Pancasila. tokoh perumus dan penyempurna rumusan Pancasila. Ayo selanjutnya Mbak Nurul. Mbak Nurul mau nomor berapa? Nomor 5. Lahir di Karawang 23 Maret 1896. Perannya anggota panitia 9. Nilai keteladanan diplomatis, cinta damai, dan bertanggung jawab. Ya, siapa kira-kira? Siapa? Bapak Ahmad Subarjo. Bapak Ahmad Subarjo berperan sebagai Panitia 9. panitia 9. Ayo selanjutnya Mbak Sherly. Oh, nomor berapa? Nomor 6 Bu. Nomor 6. Lahir Yogyakarta 16 April 1907. Peran sebagai anggota panitia 9. Nilai keteladanannya religius, bijaksana, cinta persatuan. Kira-kira siapa? Ayo. Abdul Kahar Muzakir Bu. Oh iya, perannya tadi apa Bapak Abdul? Anggota panitia 9. Ya, selanjutnya Mbak Lila. Mbak Lila nomor berapa? 6 Sudah, nomor 4. Lahir di Sukoharjo 22 Januari 1903. Perannya sebagai mengusulkan konsep negara integralistik. Nilai keteladanannya bijaksana, cerdas, dan bertanggung jawab. Siapa kira-kira? Siapa yuk? Profesor Dr. Supomo. Profesor Dr. Supomo perannya sebagai Mengusulkan konsep negara integralistik. mengusulkan konsep negara legalistik. Ya, sudah, selanjutnya Mbak Sandra. Mau nomor berapa? Mau nomor 7 Bu. Nomor 7 ya. Lahir di Ponorogo 1897. Perannya sebagai anggota panitia 9. Nilai keteladanannya teguh pendirian, nasionalis, pekerja keras. Kira-kira siapa? Yang ini tuh kayaknya Abi Kusno, Cokro Sujoso. Ya, Bapak Abdi
3. Siapa yang mau lagi? Mas Fahmi, ayo Mas Fahmi. Nomor berapa Mas Fahmi? Nomor 3. Lahir di Sawalunto 24 Agustus 1903. Perannya mengusulkan dasar negara pada sidang BPUPKI. Kira teladannya yaitu nasionalisme, cerdas, cita budaya Indonesia. Kira-kira siapa? Ini tinggal ada Ahmad Yamin, Muhammad Yamin, Wahid Yasin, siapa? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin, ya benar. Masih 2, ayo Mbak Sherly. Ya Bu. Ada nomor 9 dan 8, nomor berapa? Nomor 8. 8, ya, sudah. Lahir di Koto Gadang 8 Oktober 1884. Perannya sebagai anggota panitia 9 dan nilai keteladanannya yaitu rendah hati, cerdas, dan toleransi tinggi. Ya, kira-kira siapa tinggal? Wahid Yasin sama Agus Yang Salim. mana Bu? Yang Agus Salim Bu. Oh iya benar. Nah ini tinggal 1 Ibu bacakan ya. Iya Bu. Nanti kalian tebak kira-kira siapa ini tokohnya. Ini tinggal 1 sama 9, Ibu bacakan ya. Beliau lahir di Jombang 1 Juni 1914. Dia sebagai anggota panitia 9. Nah, dia memiliki nilai keteladanan yaitu religius, toleransi, dan cinta bangsa. Kira-kira siapa yang belum tadi? Nomor 9. Wahid Hasim Bu. Ya, Wahid Hasim, benar sekali. Nah, ayo kita sebutkan bersama-sama siapa saja 9 tokoh perumus Pancasila. Mulai dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Suharjo, Abdul Rahim Zakir, Joko Sujoso, ya, Abdul Salim, terakhir Hidayat. Sudah paham semua 9 perumus Pancasila? Sudah. Nah, kita sekarang akan belajar bagaimana sih lahirnya Pancasila. Nah, sebelum Pancasila dilahirkan itu, Indonesia itu dijajah dulu oleh negara lain. Oleh karena itu, para tokoh bangsa dulu itu mempersiapkan kemerdekaan untuk merumuskan dasar negara. Nah, untuk merumuskan dasar negara itu, para tokoh itu mendirikan organisasi BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, tugasnya itu untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Nah, tadi kan sudah ada di video itu, yaitu ada yang pertama itu tanggal 29 April 1945 awal BPUPKI dibentuk. Nah, ayo dibaca Mas Fahmi. Sejarah kelahiran Pancasila 29 April 1945 BPUPKI dibentuk. Pada tanggal 29 April 1945 kita membentuk sebuah badan bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk untuk menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting tentang kemerdekaan Indonesia, membahas dasar negara Indonesia, menyiapkan pemerintahan Indonesia kita. Kemudian ketua BPUPKI adalah Dr. Laksman Mulyana. Jumlah anggotanya BPUPKI memiliki sekitar 67 anggota Indonesia, beberapa anggotanya Jepang. Sudah? Ya. Nah, ini yang pertama pada tanggal 29 April 1945. Pada hari itu dibentuknya apa? BPUPKI. Tadi masih ingat nggak BPUPKI itu singkatan dari apa? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945. diketuai oleh Dr. Haji Ahmed Resmika. anggotanya ada berapa?
67 anggota dari Indonesia dan beberapanya anggota dari Jepang. Ya, selanjutnya ada tanggal 29 Mei. Mbak Aulia, yuk dibaca. 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama. Dalam sidang tersebut, Muhammad Yamin menyampaikan usulan tentang dasar negara Indonesia. 5 dasar negara usulan Muhammad Yamin. Yang pertama yaitu peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, kelima kesejahteraan rakyat. Sikap yang dapat diteladani: berani menyampaikan pendapat, cinta tanah air, peduli terhadap bangsa Indonesia. Ya. Pada tanggal itu Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, dia menyampaikan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dari sikap Muhammad Yamin itu kita dapat belajar untuk berani menyampaikan pendapat, cinta tanah air, dan peduli terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Mbak Sari, selanjutnya baca. 31 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan gagasan negara. Pada tanggal 31 Mei 1945, tokoh bernama Mr. Supomo menyampaikan gagasannya dalam sidang BPUPKI. Isi gagasan Mr. Supomo yaitu Mr. Supomo menjelaskan tentang yang pertama, negara persatuan, semangat kekeluargaan, persatuan seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang dapat diteladani mengutamakan persatuan, menghargai kebersamaan, memiliki rasa tanggung jawab. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo menyampaikan gagasan negara. Nah, gagasan negara itu menjelaskan bahwa ada negara persatuan, semangat kekeluargaan, dan juga persatuan seluruh rakyat Indonesia. Dari Mr. Supomo tadi kita bisa belajar untuk mengutamakan persatuan, menghargai kebersamaan, dan juga memiliki rasa tanggung jawab. Yang selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945, Mbak Yola, cara dibaca. 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan Pancasila, hari lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato penting dalam sidang BPUPKI. Dalam pidato tersebut, Insinyur Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila. Isi Pancasila yang disampaikan Insinyur Soekarno yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kelima ketuhanan yang maha esa. Sikap yang dapat diteladani yaitu percaya diri, berani berbicara, cinta tanah air. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 itu biasanya itu kita memperingati hari apa? Hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila. Biasanya kita memperingati dengan upacara bendera. Nah, pada hari itu Insinyur Soekarno menyampaikan lima istilah Pancasila, yaitu ada kebangsaan Indonesia, terus internasionalisme atau kemanusiaan, terus yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang maha esa. Nah, dari Insinyur Soekarno tadi kita dapat belajar sikap yang bisa kita teladani, yaitu kita bisa percaya diri, kita juga bisa meneladani berani berbicara, dan juga cinta tanah air. Selanjutnya tanggal 22 Juni 1945, Mbak Zaira dibaca. 22 Juni 1945, Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk kelompok kecil bernama Panitia 9. Panitia ini bertugas menyusun rumusan dasar negara Indonesia. Panitia 9 berhasil menyusun Piagam Jakarta menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Makna Piagam Jakarta. Piagam Jakarta menunjukkan bahwa para tokoh bangsa mau bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain, mengutamakan persatuan bangsa. Sikap yang dapat diteladani yang pertama ada musyawarah, kemudian kerjasama, dan menghargai perbedaan.
Nah, pada tanggal 22 Juni 1945 ini di panitia itu merumuskan dasar negara. Panitia 9 berhasil menyusun Piagam Jakarta. Nah, di sini sudah ada yang pernah membaca Piagam Jakarta belum? Belum. Ayo kita belajar membaca dulu Piagam Jakarta. Kita belajar apa sih isi Piagam Jakarta itu? Kelihatan nggak? Enggak. Udah kelihatan belum? Ayo kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka sesungguhnya kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tepuk tangan dulu buat kalian. Nah, biasanya ini dibacakan pada saat apa? Upacara. Ini tadi dibuat pada tanggal berapa, anak? 22 Juni. 22 Juni. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus. Ayo Mas Fahmi dibaca. 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan. Pada tanggal 18 Agustus 45 serta sehari setelah Indonesia merdeka, PPKI mengadakan sidang. PPKI adalah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Hasil sidang PPKI dalam tersebut, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia. UUD 1945 disahkan. Ia suara dan masyarakat dipilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Maka pengesahan Pancasila yang selamat dasar negara Indonesia berdepan untuk bangsa Indonesia, pemersatu bangsa. Nah, pada tanggal 18 Agustus ini kita biasanya memperingati hari apa? Hari lahir. Berarti pada tanggal 18 Agustus ini biasanya kita memperingati hari Pancasila. Nah, selanjutnya apa isi Pancasila yang disahkan tadi? Kita baca bersama-sama. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
kalian sudah paham bagaimana lahirnya Pancasila? Sudah. Nah, baik. Tadi kalian sudah belajar, sekarang kalian mengerjakan tugas kelompok. Nah, Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Ayo diskusi bersama kelompoknya. Bawa pulpen Mbak Aun? Apakah ada kesulitan? Yang tugas ketiga itu diisi nomornya aja, pilihannya 1, 2, 3, 4. A, B, atau C, atau D. Gimana? Ya, A, B, atau C, atau D gitu aja jawabannya. Jawabannya ada di belakangnya yang kita temukan. Ayo, apa tadi susunan? Peristiwa lahirnya Pancasila sesuai urutan. Tadi apa? Ya, bersama dengan kelompoknya. Ada kesulitan nggak Mas Tommy? Sudah, Mbak Yola? Nanti perwakilan satu kelompok membacakan hasil diskusinya. Ya, Mbak Yola sudah selesai, mau selesai ini Mas Tommy mau selesai belum? Sudah, ayo kelompok 1 Mbak Yola sama Mbak Zahira mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang kegiatan pertama, soal yang pertama, apa yang sedang dibahas dalam sidang BPUPKI?
yang dibahas tadi itu tentang perumusan Pancasila. Yang kedua, siapa tokoh yang memperkenalkan istilah Pancasila? Insinyur Soekarno. Yang ketiga, kapan hari lahir Pancasila diperingati? 1 Juni. Yang keempat, mengapa Indonesia membutuhkan dasar negara? Karena agar tidak terpecah belah. Ya, selanjutnya. Ayo gantian aja yang kegiatan 2 kelompok 2 udah selesai kan? Sudah ya, sudah masuk semua. Ayo. Kelompok 2. Nah, langsung membahas kegiatan 2. Kegiatan 2 yaitu mengenal tokoh perumus Pancasila. Pasangkan nama tokoh berikut dengan perannya. Nah, untuk yang pertama itu nama tokohnya Insinyur Soekarno. Untuk peran tokohnya yaitu memperkenalkan istilah Pancasila. Nah, yang kedua ada nama tokoh yaitu Muhammad Yamin. Peran tokohnya sebagai mengusulkan dasar negara Indonesia. Yang ketiga ada Dr. Supomo. Perannya yaitu menyampaikan gagasan negara persatuan. Nah, untuk yang keempat nama tokohnya Muhammad Hatta. Peran tokohnya yaitu sebagai wakil presiden pertama Indonesia. Nah, selanjutnya kegiatan 3, yuk Mas Wahmi, maju ayo. Ya. Kita bisa susunlah peristiwa berikut sesuai urutan yang benar. Yang pertama itu yang nomor 2 BPU PKI telah dibentuk. Kemudian nomor 3 Ika Soekarno menyampaikan Pancasila. Kemudian yang 3 yang nomor 1 Pancasila disahkan. Kemudian yang terakhir 4 Piagam Jakarta disusun. Ya, selanjutnya kegiatan 4 kita bahas bersama-sama. Kegiatan 4 itu diskusikan bersama kelompok dulu. Apa nilai yang dapat dipelajari dari para pendiri bangsa? Tadi apa saja yang dapat kita pelajari? Cita tanah air, terus Menyampaikan pendapat. berani untuk menyampaikan pendapat. Terus apa lagi, Mas Erli? Dapat menghargai pendapat orang lain. Ya, terus apa lagi? Percaya diri. Ya, percaya diri. Selanjutnya, mengapa musyawarah sangat penting dalam kehidupan? Mengapa? Untuk mencapai kesuksesan. Iya, selanjutnya bagaimana cara menerapkan sikap persatuan di sekolah? Gimana caranya? Ya, sudah paham kan semuanya? Sudah. Bukan dulu. Nah, Ibu mau tanya, tadi kita belajar tentang apa aja? Tokoh perumus Pancasila. Tokoh perumus Pancasila. Ada 9 tokoh perumus Pancasila. Ada siapa saja tadi? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Dr. Supomo, Ahmad Subarjo, Abdullah Hamid Bakri, Abdullah Jodoso, Ahmad Salim, Muhammad Ali. Selanjutnya ditanya sejarah kelahiran Pancasila, sebutkan dari awal sampai disahkannya Pancasila. Ayo, mulai tanggal 29 April. 29 April 1945 PPPKI dibentuk. 29 Mei 1945 Muhammad Yamin menyampaikan kepada negara. 31 Mei 1945 Presiden Soekarno menyampaikan kepada negara. 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan Pancasila. Hari lahir Pancasila. 22 Juni 1945 Piagam Jakarta. 18 Agustus 1945 Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Nah, senang nggak belajar hari ini? Bisa belajar tentang lahirnya Pancasila. Nah, sekarang Ibu akhiri. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Fahmi silakan. Berdoa dimulai. Nah, baik Ibu, terima kasih karena kalian hari ini kompak banget, kalian hari ini tertib, nggak rame, belajar dengan baik. Ibu terima kasih. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.